memantik kita sekali lagi, memantik kita dari setelah mendengar dua percakapan yang disampaikan oleh Bang Vi sama Bang Tahir. Setelah itu kemudian saya serahkan kepada kawan-kawan untuk kemudian ikut nimbrung dalam proses diskusi kita. Oke, saya jawab pertanyaannya ya. Saya bisa duga pertanyaannya tuh, yaitu keinginan untuk menuntut argumen lebih tentang gagal atau berhasil enggak proses suksesi kita. Tadi saya terangkan bahwa kita ingin ulangi fondasi awal, menggali ulang fondasi awal Republik ini. Republik ini didirikan oleh kumpulan akal pikiran, hasil perdebatan dari pendiri-pendiri bangsa. Nasir bertengkar dengan Hatta, Hatta bertengkar dengan Sultan Syahrir, Sultan Syahrir bertengkar dengan Soekarno, Soekarno bertengkar dengan Haji Agus Salim. Tapi itu pertengkaran karena surplus pikiran. Orang yang surplus pikiran dia akan bertengkar. Orang yang nggak punya pikiran dia akan main amplop. Itu aja bedanya. Udah terjawab belum pertanyaan saya? Ya, yang setengahnya lagi nih. Jadi kita ingin kembali pada kemewahan awal Republik ini, yaitu Republik yang didirikan dengan akal sehat. Ini Republik hasil akal sehat. Singkatannya IRHAS. Jadi itu kegembiraan kita. Republik ini didirikan oleh para intelektual, lalu dibajak oleh militer. Kita udah selesaikan itu waktu reformasi tuh. Sekarang dikendalikan oleh oligarki. Itu yang harus kita selesaikan ulang. Soal-soal semacam itu. Jadi problemnya sebetulnya akar persoalannya adalah ketika kita mengucapkan kata reformasi. Waktu kita ingin pindah dari Orde Baru ke Orde Demokrasi. Saya terangkan dulu secara teoritis ya. Dulu kita menginginkan revolusi, perubahan total, namanya perubahan kualitatif, berubah kualitas dari otoritarianisme pergi ke demokrasi. Itu perubahan kualitatif. Dari satu rejim yang berbeda kimianya pergi pada rejim dengan kimia yang baru. Otoriter dan demokrasi itu nggak mungkin bercampur dia. Karena dia dua paradigma itu, dua kualitas kimia. Tetapi kita gagal mengucapkan kata revolusi karena dianggap pada waktu itu kata revolusi itu terlalu berat, berbahaya. Lalu kita rubah kata itu jadi kata reformasi yang lebih lembek sebetulnya. Ya kan? Yang terjadi adalah bukan perubahan kualitatif, tapi perubahan kuantitatif. Sekedar perubahan kuantitatif, kualitasnya nggak berubah. Sumber-sumber arogansi kekuasaan Orde Baru carry over masuk lagi ke dalam sistem reformasi. Jadi hanya perubahan rejim, bukan perubahan sistem politik. Itu yang mesti kita pahami hari ini. Kita gagal mengucapkan kata revolusi, kita pergi pada kata reformasi, lalu kita sekarang seolah-olah menganggap ya hasil reformasi tidak maksimal, memang nggak maksimal. Yang bisa memaksimalkan perubahan itu adalah revolusi. Perubahan kimia bukan perubahan fisika aja, itu perubahan kimia. Kita persilahkan mereka yang punya pikiran reformasi masuk ke DPR. Kita buka pintu DPR waktu itu, mahasiswa yang buka pintu itu. Lalu kita bilang silahkan anggota DPR yang baru masuk ke DPR supaya bikin perubahan mindset. Pintu DPR kita buka buat mereka. Sekarang kalau kita mau masuk ke DPR ditutup oleh mereka. Mesti daftar satpam lah, bikin janji lah. Jadi kita bukakan pintu itu, sekarang mereka kunci dari dalam. Bagaimana cara bukanya? Ya dobrak pakai demonstrasi. Kan itu logikanya begitu. Saya terangkan logikanya aja itu. Jadi sekali lagi, ketidakmampuan bangsa ini diperlihatkan oleh cara memilih istilah itu. Harusnya revolusi
jadi reformasi, bahkan sekarang sekedar restorasi. Ya, saya nggak sebut soal itu. Nah itu inti soal kita. Jadi saya ingin agar supaya di tempat ini sebagai para pemikir kita bilang bahwa hak kita untuk bring back intellectuality into the center of democracy itu. Itu dasarnya kenapa saya sebut tadi intelektualitas harus mendahului elektabilitas. Supaya kita ingin ada pemimpin yang betul-betul kalau dia ucapkan pikirannya datang dari kepalanya, bukan dengan nyontek 3 halaman. Ya. Iya, atau ya wartawan disogok supaya jangan bertanya, kalau bertanya nanti gugup dia gagap. Jadi itu dasar pikirannya. Yang kedua tadi soal etikabilitas, bahwa etika pemerintahan itu kalau nggak sanggup ya mundur, itu dasarnya tuh. Sama seperti basis kita kalau kita lihat perbandingan dengan luar negeri, orang yang di Korea, di Jepang itu kalau dia nggak mampu ya nggak usah tunggu pengadilan, mundur aja. Kalau sekarang udah nggak mampu nyogok pengacara supaya lolos dari jeratan KPK. Padahal pengacara yang disogok juga pengacara yang nggak mampu beracara. Ya karena terbatas pengetahuan hukumnya kan. Jadi sekali lagi saya balikin lagi pada tema kita. Kita ingin agar suksesi itu difilter melalui prinsip tadi, intellectuality, etikability, baru electability itu. Sekarang kita nilai aja siapa yang etikabilitasnya paling tinggi di negeri ini. Ada nggak calon pemimpin itu? Oke, silakan kasih argumen itu. Siapa yang intelektualitasnya bisa kita andalkan sebagai calon pemimpin? Sebut lagi. Nah, kalau saya udah pasti, karena itu saya diundang ke Bima. Jadi sekali lagi kita bikin forum masyarakat sipil untuk menguji 2 hal tadi dan kita ucapkan tiap hari. Kalau kita ucapkan dari Bima, nanti orang Makassar akan ikuti parameter ini, orang Buton akan ikuti, lama-lama orang Jakarta akan ikuti. Jadi mereka yang tidak punya etikabilitas, tidak punya intelektualitas, tidak layak memperoleh elektabilitas, walaupun dia sogok lembaga survei. Benar kan? Jawab kan? Benar. Baiklah. Sekarang kita coba dengar dari teman-teman, dari saudara-saudara. Oke, 1, 2. Oke, 3 saja dulu kalau gitu, sama perempuan 1. Oke, perempuan 1. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya sebelumnya sudah sering menonton beliau berpidato di beberapa channel YouTube. Saya sering sekali menonton Bang Rocky Gerung menyampaikan argumentasinya. Satu hal yang satu petik dari sekian banyak yang saya ikuti, bahwa poin dari penyampaian beliau sebetulnya satu, bahwa suksesi kepemimpinan nasional itu tidak boleh dilibatkan orang-orang tidak berakal. Karena menurut beliau ketika orang-orang tidak berakal masuk terlibat dalam suksesi kepemimpinan nasional, maka yang terjadi adalah ketidakwarasan, begitu Bang ya. Sehingga kenapa beliau menyampaikan itu, karena suksesi kepemimpinan nasional itu ada dalam rangka distribusi akal sehat, kata beliau, sebagai pusat peradaban akal sehat melalui kebijakan-kebijakan pemerintah misalnya. Tapi ada yang menarik Bang, tadi saya barusan membaca status sosial media di Facebook, katanya hidup itu tak seindah kata-katanya, bukan, hidup itu tak seindah kata-katanya Mario Teguh, dan mengurus negara itu tak segampang kata-katanya Rocky Gerung katanya.
Iya, itu status sosial media yang sempat saya baca tadi dan saya pikir ternyata benar juga, Bang. Jadi Abang selalu berbicara tentang nilai. Ketika argumentasi Abang di beberapa channel YouTube saya perhatikan selalu membangun argumentasi di atas pendekatan filsafat dan logika. Kemudian Abang selalu berbicara nilai, berbasis nilai. Abang berbicara demokrasi, Abang berbicara nilai. Abang bicara demokrasi secara substansial, demokrasi substantif. Tetapi Abang cenderung tidak melihat bagaimana praktek demokrasi secara prosedural, secara realistis, secara praktis di bawah. Sehingga saya perhatikan kalau misalnya ide-ide gagasannya Bang Rocky Gerung itu hampir semua orang mungkin akan setuju, akan mengiyakan karena itu memang idealnya begitu. Mengelola negara ya harusnya memang begitu, Bang. Tetapi ketika kita kemudian melihat bagaimana praktek demokrasi secara praktis, secara realistis, pada kenyataannya kita akan menemukan banyak sekali praktek-praktek amoral demokrasi. Kita akan menemukan bagaimana kemudian demokrasi ini itu orientasinya transaksional dan pragmatis sekali, Bang. Tadi menarik, tadi Abang bilang bahwa ketika kita memilih kepemimpinan, suksesi kepemimpinan, bahwa yang pertama yang harus kita nilai adalah etikabilitas. Kemudian yang kedua, kemudian Abang menyebut harus mempunyai kemampuan intelektualitas. Baru yang ketiga, elektabilitas. Pada demokrasi prosedural, saya kira gagasan Abang itu terlalu melangit sekali, Bang. Karena yakin saya, Rasulullah saja ketika misalnya kita dorong pada suksesi kepemimpinan di Indonesia ini, tidak akan menang, Bang. Karena memang demokrasinya seperti itu. Jadi saya butuh Abang ini menjelaskan metodologi apa untuk merubah sistem demokrasi yang sudah terlanjur hancur ini. Bahkan saya lihat negara saja melegitimasi bagaimana demokrasi itu terjadi secara amoral. Demokrasi negara memberikan ruang praktek demokrasi, amoral demokrasi ini. Abang belum pernah saya lihat di beberapa argumentasi Abang sepanjang saya menonton, Abang memberikan metodologi apa? Kita harus mulai dari mana ini? Apakah kita merubah sistem sehingga mungkin gagasan Rocky Gerung ini jadi 11-12 sama khilafah jadinya? Iya, kalau rubah sistem. Atau ada regulasi-regulasi yang kemudian harus kita rubah, Bang. Jadi mulai dari mana? Sementara dalam suksesi kepemimpinan, calon pemimpin yang mau kita dorong itu lebih awal harus diseleksi oleh partai politik. Transaksional lagi barang ini, Bang. Jadi siapa punya uang, dia maju. Itu yang berlaku di Indonesia. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Jadi untuk meruntuhkan oke, terakhir, Bang, saya ingin katakan, kalau saya bisa analogikan ceramah-ceramahnya Bang Rocky Gerung ini kayak Abang menjelaskan bahwa garam di Bima ini asin, tapi Abang belum pernah merasakan garam itu sendiri. Seperti itu. Jadi Abang adalah pemikir, bukan pelaku. Seperti itu. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih pada beliau sekretaris desa Amir Rizkan. Oke. Jauh-jauh dari kampung kemudian ingin bertemu Bang Rocky dan ingin mempercakapkan hal yang kira-kira cukup penting untuk dipercakapkan. Oke, selanjutnya tadi dari sini. Cek, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Bung Rocky, saya nggak tahu harus berkata apa pada malam hari ini. Saya mendapat satu kebahagiaan tersendiri ketika bertemu dengan idola saya. Saya pengikut setia YouTube-nya Bang Rocky bersama Hersubeno Arif dan lain-lain itu. Yang pasti secara keyakinan mungkin kita beda, Pak. Tapi di himpunan ini melindungi seluruh entitas apapun, termasuk Bang Rocky dilindungi. Saya sengaja menggunakan pakaian ini di tengah keramaian orang membicarakan radikalisme. Saya pakai kopiah yang asli dari Gorontalo.
kemudian menggunakan baju koko yang seringkali orang anggap sebagai kardun. Hal seperti inilah yang sesungguhnya saya ingin sampaikan bahwa berjumpa dengan abang itu ada satu oase baru yang saya dapatkan di malam hari ini. Ada energi, ada ilmu, ada kebahagiaan. Secara pribadi, terlepas dari bagaimana teman-teman yang lain memandang sudut pandang Bang Rocky dalam perspektif demokrasi, ekonomi, dan filsafat sebagai sebuah panduan dalam melihat problem keindonesiaan. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin saya menonton YouTube-nya Bung Rocky, semakin saya pesimis tentang Indonesia kita gitu. Apakah Indonesia ini ada harapan untuk maju? Di depan sana semua orang bermimpi tentang Indonesia. Tapi ketika melihat pidato, ceramah, dan diskusi yang sering saya ikuti di channel-channel YouTube-nya Abang itu, seringkali membuat saya, apa benar Indonesia kayak begini? Di tengah harapan kita besar untuk menuju pada satu fase baru yang bernama Indonesia baru itu, tapi kita telah diletakkan dalam tempat yang begitu hina, rendah, dan dihinakan gitu. Sebagaimana yang disebutkan tadi, Jokowi dalam konteks sebagai pemimpin negara acap kali tidak dianggap oleh bangsa-bangsa besar di dunia. Itu artinya bahwa tidak ada lagi intelektualisme yang dihidupkan dalam wajah negeri kita, termasuk dalam himpunan HMI. Contoh kasus ini Bang Tahir, senior sempat mencalonkan diri nih. Kalau kita benar-benar menjadikan pikiran Bung Rocky sebagai teladan, tidak ada orang yang pindah pikirannya untuk memilih Bang Tahir Iras sebagai calon legislatif misalnya. Kalau kita usung intelektualisme sebagai domain penting dalam membangun negara gitu. Oleh karena itu saya kira pesimisme itu beralasan Pak. Beralasan sekali. Seluruh rangkaian apa yang disampaikan tadi menjadi catatan buruk bangsa ini. Yang terakhir saya ingin sampaikan bahwa menurut Abang, apakah Indonesia akan hatam tentang wacana radikalisme yang justru menyudutkan Islam sebagai mayoritas di Indonesia? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terakhir yang tadi, yang cewek, silakan, yang perempuan. Silakan. Oke. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robdi tu billahi robba bil islami dina wa nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Imawati Puji. Saya mahasiswa dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah Bima. Oke. Jadi saya pernah mengingat kata-katanya Bang Rocky Gerung itu begini. Perempuan itu indah sebagai fiksi dan berbahaya sebagai fakta. Oke. Jadi saya pribadi sangat membantah itu karena dari dulu saya mendengar kata-kata itu saya sedikit emosi karena saya pribadi tidak seperti itu. Oke. Tapi hari ini saya ingin mendengar maksud dari kata-kata itu ya bisa dijelaskan sedikit, Bang Dah. Jadi bukan itu maksud saya, tapi pertanyaan saya ini mengenai Indonesia kita. Indonesia kita. Saya pernah membaca artikel dan ini sebagai isu nasional saya rasa seperti itu. Indonesia emas di tahun 2045. Jadi saya rasa isu itu isu yang sangat prediksi yang tidak bisa kita katakan itu benar dan tidak akan terjadi, bukan itu. Tetapi begini, saya ingin menanyakan kepada Bang Rocky Gerung, apakah gaya kepemimpinan pemimpin yang sedang memimpin itu berpengaruh terhadap terjadi dan tidaknya prediksi dari para elit-elit itu mengenai
Indonesia emas di tahun 2045. Itu kemudian kalau kita kaitkan dengan kepemimpinannya Jokowi saat ini, saya rasa tidak sukses, dan yang ada di ruangan ini pun sangat membantah sukses dan gagalnya, tidak sukses dan gagalnya kepemimpinan Jokowi. Mungkin itu, tetapi saya ingin mengungkapkan kata-kata terakhir saya untuk Bang Rocky Gerung. Terima kasih sudah datang mengindahkan Bumi Bima. Kalau kata-kata saya itu, Bang Rocky itu indah sebagai fiksi dan fakta. Mungkin itu saja. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah.